Kita akan melanjutkan kembali sesi yang ketiga, di mana sesi yang ketiga ini adalah sesi tanya jawab antar pasangan calon. Pertanyaan pasangan calon yang pertama terhadap pasangan calon kedua ini dalam durasi 3 menit. Kemudian nanti pasangan calon yang menjawab itu kami beri waktu 7 menit. Jadi saya sifatnya tidak bertanya, tapi yang saya sampaikan adalah sesuatu yang saya jumpai di Kabupaten Trenggalek, dan ini merupakan permasalahan yang memang terus rasa nasionalisme. Jadi yang pertama, kita itu punya potensi tambang, baik tanah liat, sirkum, kemudian ada andesit dan seterusnya. Kemudian ini masyarakat banyak memiliki tanah di sana. Kemudian juga ada pekerja-pekerja yang mencari di sekitar sungai. Tapi ketika dia mengambil dengan catatan, dengan maksud kalau sudah diambil nanti batunya hilang, bisa habis, sudah bisa ditanami tanaman singkong dan seterusnya. Begitu juga yang di sungai juga demikian. Jadi mengambil batu untuk koral, mengambil pasir dan seterusnya. Tapi undang-undang tambang kita memang mengatakan yang namanya menambang adalah bisa mengeksplorasi, mengeksploitasi, menggali, kemudian mengambil, mengangkut dan menjual. Dan dari sinilah ini karena kategori menambang, maka banyak yang ditangkap oleh aparat karena dianggap melanggar undang-undang tentang tambang yang sebetulnya sanksinya cukup ngeri, bisa sampai 10 tahun dan denda sampai 10 miliar. Dan juga ini tanah, Pak, memang konflik sosial kita banyak petani hutan dengan perhutani. Jadi kasusnya rata-rata dia sudah menempati berpuluh-puluh tahun nenek moyang, tapi masih diklaim oleh perhutani sehingga tidak bisa diproses sertifikasi. Ini apapun adalah masalah sosial kita yang kalau memang tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah, ini bisa menggerus rasa nasionalisme, rasa kebangsaan. Saya pernah berkunjung ke daerah Doko. Pak Kolik, tolong, saya belum pernah merasa merdeka karena itu saya tanami sejak nenek moyang, saya tempati sejak nenek moyang kita. Tapi saya untuk bersertifikat, jangankan bersertifikat, bahkan itu dirampas oleh perhutani oleh sebab itu. Tolong kita untuk dimerdekakan, karena kalau tidak ini diatasi, saya kira memang bisa mengarah pada disintegrasi bangsa. Tapi sekali lagi ini bukan pertanyaan, ini adalah sesuatu yang ada di Kabupaten Trenggalek yang membutuhkan penyelesaian dari termasuk pemerintah daerah untuk memfasilitasi dalam rangka yaitu memperkokoh semangat kebangsaan di Kabupaten Trenggalek. Mungkin itu pertanyaan singkat 2 jam, Mas Jamil. Bukan pertanyaan, sekali lagi ini kasus yang saya jumpai di Kabupaten Trenggalek. Ini adalah untuk untuk mencari solusi. Siapapun yang menang adalah solusi. Terima kasih. Ada satu istilah ya namanya paradoks. Paradoks itu adalah ada yang konflik gitu, ada yang tidak konsisten antara satu hal dengan hal yang lain. Nah ini baru saja saya temukan dalam apa yang Bapak sampaikan barusan. Mohon maaf sekali. Karena apa? Sebenarnya butir kedua yang Bapak sampaikan bahwa masyarakat punya dasar alas hak dan sebagainya, dia sudah menanami dari nenek moyang. Kalau selama undang-undang agraria memberikan ruang untuk itu, maka seharusnya seorang pemimpin memberikan mereka kesempatan, dan kalau bisa punya kemampuan hukum untuk membantu, kita akan berikan bantuan hukum, tentunya semua dalam koridor hukum, begitu ya. Nah, tetapi menjadi paradoks manakala tadi Bapak menceritakan banyaknya penambang yang di penjara atau ditangkap. Nah, bagaimana Bapak mau memberikan bantuan hukum kalau selama 15 tahun Bapak berkiprah, penambang-penambang ini tidak mendapat bantuan atau perlindungan hukum? Kan ini jadi pertanyaan bagi yang menonton sekarang, kan begitu. Nah, ini jadi inilah yang, maaf saya pakai istilah paradoks, kadang-kala memang ada hal-hal yang istilahnya harus teknis seperti itu. Jadi agak tidak konsisten tadi yang Bapak sampaikan. Sekali lagi kenapa saya mau menyatu ini, karena Bapak tidak meminta jawaban tapi meminta respon gitu.
Itu respon saya. Jadi tadi ya masyarakat yang merasa punya hak, ada argumentasi, kita sebagai pemerintah harus memberikan mereka akses untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka sesuai dengan kewenangan kita. Makanya tadi saya pakai istilah kalau seperti itu maka kami juga begitu. Jadi ini sudah harusnya menjawab dengan jelas begitu. Nah, yang kami tadi takutkan adalah kalau masyarakat salah mengira, dan kalau salah mengira maka itu tidak sesuai dengan fakta bahwa kami pun memperjuangkan hal yang sama, nanti disangka berbeda. Paradoksnya manakala kami sampaikan banyak yang tertangkap, lalu mana bantuan hukum selama ini 15 tahun Bapak berkiprah begitu. Jadi itu yang tentunya jadi pertanyaan begitu. Saya pikir ini monggo Mas Arifin, ya itu saja, terima kasih. Cukup, tidak dimanfaatkan waktu sebelumnya. Ya itu saja yang perlu saya tanggapi dari sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Emil. Jadi kalau tanggapannya demikian ya saya hormati dan juga saya hargai. Namun yang kami perlukan adalah paling tidak sumbangsih kira-kira solusinya kayak apa. Jadi memang di Kabupaten Trenggalek Mas Emil ini tanah yang sudah dikuasai bertahun-tahun itu sebetulnya sudah punya letter seal desa. Jadi ditandatangani mulai dari desa dan juga kecamatan. Sebetulnya aturan normatifnya itu setelah berusia 2 tahun memang pertanahan harus bisa memproses sertifikat. Tapi bagaimanapun juga ini memang perlu fasilitasi dari pemerintah daerah. Saya kira tinggal komitmen seorang kepala daerah bagaimana memperjuangkan rakyatnya. Saya kira tidak bisa dijawab di sini. Jawabannya kalau memang sudah duduk di sana sejauh mana akan memperjuangkan rakyat. Saya kira itu subjektif, tergantung bagaimana menyikapi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tambang Pak. Ini memang kalau dikatakan paradok bisa saja seperti itu. Tapi apapun ini adalah peran pemerintah daerah adalah sangat dibutuhkan. Jadi kalau mengandalkan ya sudah aturan yang seperti itu ya berarti tidak ada solusi. Sebetulnya memang ada masih multi tafsir di dalam penafsiran tentang kategori menambang. Jadi menambang pada saat menurut undang-undang pertambangan mengeksplorasi, menggali, mengeksploitasi, menggali, mengambil, mengangkut, pemurnian itu juga kategori menambang. Sedangkan barang tambang itu termasuk tanah liat dan sirtu, andesit, kaulin, filsafat dan terusnya. Di sini yang menjadi perdebatan multi tafsir. Jadi barang tambang apapun ketika menggali dan sudah diartikan itu menggali, sehingga saat itu memang banyak yang ditangkap. Bahkan sampai sekarang sebetulnya belum ada kejelasan mana sebetulnya yang kategori menambang, mana yang bukan menambang. Jadi kalau memang pengertian menambang itu diartikan letterlock dan pemerintah daerah tidak ada upaya untuk menyelesaikan multi tafsirnya, memang di Kabupaten Trenggalek juga ngeri Mas. Jadi menggali kubur itu juga tanah liat, menggali kubur juga bisa diartikan melanggur dan juga ditangkap karena menambang. Nah inilah polemik sebetulnya yang perlu kita carikan solusi. Kalau menurut hemat saya, ini yang masih multi tafsir dan juga perlu penyelesaian. Ini pemerintah daerah harus proaktif. Artinya kalau memang ada daerah yang punya potensi tambang, ya pemerintah daerah harus proaktif mengupayakan untuk ditetapkan sebagai wilayah tambang. Ketika sudah ditetapkan sebagai wilayah tambang, sudah cukup. Terima kasih Mas Oling waktunya.